Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani, dan kali ini kita sudah mencapai bab yang ke-10, yaitu dengan judul routing. Nah, ini masih terkait dengan materi MTCNA, yaitu Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk pembahasan pada bab routing ini ada 14 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat beberapa di antara 14 ini, salah satunya adalah pengenalan routing, yaitu konsep dari spesifikasi routing. Yang kedua, pengenalan routing, yaitu routing table dan routing flags, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan routing dan konsep spesifikasi dari routing. Nah, jadi teman-teman, routing itu berfungsi untuk menentukan atau mencarikan jalan supaya sampai ke tujuan itu dengan cepat, teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa routing ini seperti kantor pos ya teman-teman. Dia mengantarkan paket itu melalui jalur tercepat. Jadi sebelum dia mengantarkan paket, dia harus mencari dulu nih jalur tercepat atau menentukan jalan yang cepat supaya paket tersebut sampai ke tujuan. Nah, kemudian routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Jadi, kalau kita mau melakukan praktek routing, tentunya kita memerlukan router ya teman-teman. Nah, kemudian routing bekerja pada 3 layer pada networking models yang ini, yaitu seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada klasifikasi dari routing. Untuk klasifikasi dari routing yaitu ada 2, yaitu yang pertama static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kemudian yang kedua ada dynamic routing, merupakan routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, jadi teman-teman, saat kita konfigurasi static routing, maka itu kita konfigurasi atau menambahkan network informasinya itu secara manual teman-teman. Jadi kita ketik sendirilah atau kita konfigurasi sendiri istilahnya. Nah, sedangkan kalau dynamic routing itu dia sudah terdeteksi oleh sistemnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk protokol routing sendiri itu terdapat 2 macam. Yang pertama ada IJP dan juga EJP. Nah, untuk IJP itu digunakan pada intra autonomous system routing. Nah, jadi ini digunakan untuk antar autonomous system atau AS ya. Nah, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang AS. Jadi AS merupakan peruteran yang digunakan untuk suatu hubungan antara jaringan satu ke jaringan yang lainnya, dan biasanya AS ini digunakan untuk penyedia jaringan layanan besar atau ISP maupun perusahaan yang lainnya ya teman-teman. Kemudian pada EJP atau Exterior Gateway Protocol itu digunakan pada inter AS routing. Jadi kalau yang tadi di Interior Gateway Protocol itu pada AS-nya itu antar AS, sedangkan kalau di EJP ini digunakan yang berbeda antara AS-nya. Kemudian yang kedua pada IJP diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Nah, sedangkan pada EJP-nya diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Nah, contoh dari IJP itu ada sekolahan, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Kemudian kalau EJP itu contohnya ada ISP ke ISP, kemudian perusahaan ke ISP, atau dari kampus ke ISP. Nah, teman-teman, untuk masing-masing protokol ini dia dibagi menjadi protokol lagi, teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Nah, jadi untuk contoh protokol dari IJP itu ada yang pertama Distance Vector Routing Protocol. Jadi distance ini diibaratkan seperti jarak ya teman-teman. Nah, jadi untuk Distance Vector Routing Protocol ini itu menentukan titik jarak yang terdekat teman-teman. Nah, adapun di dalam protokol Distance Vector Routing ini ada RIP versi 1, RIP versi 2, dan juga IJRP. Sedangkan untuk yang kedua, Link State Routing Protocol yang terdiri atas OSPF, kemudian IS itu pada Link State Routing Protocol itu dia menentukan titiknya itu melalui bandwidth teman-teman. Jadi dia menentukan titiknya itu melalui besaran pada bandwidthnya. Kemudian yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol yang terdiri dari EIJRP. Mohon maaf di sini kalau tidak kelihatan.
Dan kemudian untuk contoh dari EJP itu hanya ada satu, yaitu BJP saja teman-teman. Nah oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang konsep dari spesifikasi routing ya. Nah sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan pada routing, yaitu routing table dan juga route flags. Nah teman-teman, seperti yang sebelumnya saya bahas, pada perangkat itu kan terdapat dua perangkat utama ya, yaitu router dan juga switch. Kalau switch itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama network atau dengan network yang sama. Nah sedangkan kalau yang berbeda network itu kita menggunakan router teman-teman. Nah pada router itu kita akan menghubungkan perangkat yang berbeda network ya teman-teman. Nah di dalam itu kita juga harus membutuhkan atau menggunakan routing table teman-teman. Nah, routing table ini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Kemudian, routing table juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rutenya. Nah, kemudian routing table itu diciptakan atau terbentuk dari tiga komponen ini, teman-teman. Yang pertama, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Kemudian yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static router. Nah, kemudian teman-teman, routing table sendiri itu ketika sudah terbentuk atau sudah terciptakan, itu nanti kita bisa melihat informasinya melalui route flags teman-teman, yang ini. Nah, yang termasuk route flags itu yang mana sih teman-teman? Nah, benar, yang ini ya teman-teman, yang seperti ada tulisan DAC, DAO, DAO, AS, DAC, dan lain-lainnya. Nah, semisal di sini terdapat DAC, maka DAC tersebut merupakan D untuk dinamik, kemudian A aktif, dan C connected. Kemudian beda lagi nih, kalau yang AS itu berarti A aktif, kemudian S-nya static. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang routing table dan juga route flags. Selanjutnya kita akan mulai ke pendahuluan static routing. Nah teman-teman, jadikan routing itu bekerja sebagai 3 layer ya teman-teman, untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah routing sendiri itu dia dapat dikonfigurasi menjadi 2, yaitu routing statik dan juga routing dinamik. Nah static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu saja teman-teman, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, anggaplah ya, Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang di dalamnya. Nah, setiap kantor cabang itu terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN, teman-teman. Kemudian, Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi saya akan membahas sedikit tentang cara kerja dari static routing. Jadi, static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau kita static routing, itu kita menggunakan routing table ya, teman-teman. Nah, pada static route, perlu menambahkan parameter routing atau DST address atau destination address ya, teman-teman, dan juga gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, kemudian untuk formatnya itu IP, kemudian routes, dan kemudian add. Nah, diibaratkan rumusnya itu mau kemana dan lewat mana. Misal nih, kantor kita itu mau mencapai tujuan kemana atau mau kemana teman-teman tujuannya. Kemudian barulah ditentukan jalur yang akan dilewati atau lalu lintas yang akan dilewati itu lewat mana. Nah, jadi semisal si router satu ini dia ingin mengakses network dari router 2-nya ini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini kan networknya berbeda. Ini di sini 2.1, di sini 10.1. Itu jelas berbeda ya, teman-teman. Maka dari itu dia akan melalui si router 2 yang either 1 ini, yaitu 10.2. Nah, kemudian karakteristik dari static routing itu yang pertama mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Nah, jadi seperti yang saya sebelumnya katakan, static routing ini cocok digunakan untuk skala kecil seperti sekolahan maupun perusahaan kecil lainnya, teman-teman. Kemudian membutuhkan resource yang ringan. Nah, selain dari plus point yang tadi saya bacakan, static routing ini juga ada min pointnya, teman-teman, yaitu tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, kemudian untuk plus poinnya lagi, static routing ini digunakan secara manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, jadi ketika ada jaringan baru yang masuk, maka kita konfigurasinya itu secara manual atau static routing. Nah, oke teman-teman, kita mulai untuk studi kasusnya. Jadi di sini kita akan
melakukan studi kasus yang pertama, yaitu konfigurasi dua routing terlebih dahulu. Tetapi kali ini kita masih pendahuluan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk labnya nanti kita bisa lakukan untuk prakteknya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk studi kasus itu ada 3. Yang pertama, karena kita awalan, maka kita akan konfigurasi routing 2 router terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kita konfigurasi routing 3 router, dan kemudian yang keempat ada 4 router. Jadi nanti kita secara bertahap ya teman-teman untuk studi kasusnya. Jadi nanti tujuan kita itu di sini kan ada 4 router ya. Di sini router 1, router 2, router 3, dan router 4. Dan keempat router ini kita akan menghubungkannya satu sama lain teman-teman. Oke, jadi langsung saja untuk ke labnya, yaitu static routing 2 router. Oke teman-teman, di sini kita bisa buat add new lab. Untuk namanya di sini saya akan menamai routing. Oke, seperti ini. Untuk description bisa routing juga, terserah kalian. Dan di sini kita bisa add ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan membuat topologinya nih. Di sini saya akan menambahkan suatu MikroTik terlebih dahulu, router MikroTik. Kita pilih node. Kemudian di sini kita pilih MikroTik router OS. Nah, pastikan untuk image-nya ini sudah terisi ya. Kalau kalian belum, kalian bisa download dan masukkan menggunakan WinSCP-nya. Nah, di sini untuk name-nya kita bisa gunakan router 1. Kemudian untuk description biarkan MikroTik router OS. Untuk icon seperti ini saja teman-teman, saya tidak akan ubah. Nah, untuk game option di sini kita bisa hapus semuanya. Oke, kalau sudah kita bisa di save. Nah, kita akan buat router yang keduanya. Karena kan di sini untuk studi kasus yang pertama kita akan konfigurasi 2 router terlebih dahulu ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita buat router yang kedua. Ini namanya router 2. Oke, seperti ini. Kemudian keymu option kita hapus. Oke, kita bisa save. Nah, di sini kita juga akan menambahkan ISP ya teman-teman. Di sini kita add network. Kemudian untuk namanya saya akan menamai ISP saja. Kemudian untuk bridge kita pilih yang CloudNAT. Nah, dengan adanya kita memilih yang CloudNAT, maka nanti kita akan mendapatkan IP yang kelas A teman-teman, yaitu yang 10.x.x.x. Oke, seperti ini kita bisa di save. Nah, di sini saya akan rancang terlebih dahulu untuk topologinya. Nah, teman-teman, di sini saya juga akan menambahkan 2 VPC. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih node, dan kita pilih yang VPC ini. Kemudian untuk namanya ini VPC 1. Di sini kita bisa save saja langsung. Kemudian saya akan buat lagi untuk VPC 2-nya. VPC 2. Oke, kita bisa save. Nah, di sini saya akan menghubungkan antar perangkat di sini. Di sini hubungkan ke sini. Kita bisa save teman-teman. Oh ya, di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk routernya. Di sini pastikan HTML konsol di samping sini sudah menyala ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian dari router 1 ini kita sambungkan ke router 2. Di sini tertulis menggunakan interface Ether 2 ya, Ethernet 2. Oke, kita bisa di save. Kemudian teman-teman dari router 1 kita sambungkan ke VPC 1. Di sini kita bisa save. Kemudian dari router 2 ini kita sambungkan ke VPC 2. Oke, kita bisa save. Nah, oke teman-teman, jika sudah dihubungkan, kalian bisa langsung buka untuk router satunya. Ini terminalnya dibuka ya. Nah, di sini kita bisa login menggunakan admin. Kemudian untuk passwordnya kita enter saja. Kemudian di sini kita pilih opsi Y. Ini kita pilih opsi key. Oke, untuk new password ini kita bisa Ctrl C. Nah, di sini kita akan cek nih IP default yang didapat dari ISP-nya. Di sini kita bisa IP address print. Di sini kita bisa print dulu teman-teman, karena biasanya tidak kelihatan. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, karena tadi kita menggunakan ISP yang CloudNAT, maka kita mendapatkan IP yang kelas A ya teman-teman, yaitu 10.0.137.195 dengan /24. Di sini kita bisa simpan IP-nya yaitu 10.0.137.195.
/24. Oke, seperti ini. Nah, di sini pada tulisan address 1, di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita edit. Nah, untuk label ini kita isikan IP DHCP dari router 1 yang didapatkan secara otomatis dari ISP, teman-teman. Di sini kita isikan yaitu yang tadi saya sudah di copy. Oke, seperti ini kita bisa di apply. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan menambahkan IP dari masing-masing Ethernetnya. Jadi misal dari router 1 ke VPC 1 dia mau menggunakan IP apa, dan dari VPC 1 ke router 1 dia mau menggunakan IP apa. Caranya kalian bisa klik kanan di terserah kalian. Ini klik kanan, kemudian pilih yang teks. Nah, semisal dari router 1 ke VPC 1, saya akan menggunakan IP 192.168.1.1.1, kemudian untuk slashnya 24. Oke, seperti ini. Ini kita bisa pindahkan saja ke sini. Kemudian di sini kita akan membuat untuk IP yang dari VPC 1 192.168.1.2. Untuk slashnya masih sama, /24. Oke, kita taruh di sini, teman-teman. Nah, mungkin pada bagian ini saya akan mempercepat saja untuk pada penamaan IP-nya. Kalian bisa ikuti saja ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat untuk router 1 dan VPC 1 itu dia menggunakan network 192.168.1.1 dan di sini 1.2. Nah, maka dari itu network atau gateway-nya itu menjadi 192.168.1.0, teman-teman. Nah, oke, kita bisa ketik saja di Ether 3 di sini. Di sini kita bisa edit dan kita bisa ketik di labelnya 192.168.1.0, teman-teman, sesuai dengan network yang tadi kita simbolkan. Oke, di sini kita bisa apply. Nah, oke teman-teman, begitu juga di router 1 dan juga router 2 ini ya, dia menggunakan network 10.1 dan 10.2. Maka dari itu network untuk kedua router ini adalah 10.10.10.0, bisa di-apply. Dan kemudian di sini untuk router 1 dan VPC 2 dia menggunakan network 192.168.2.1 dan 2.2. Di sini kita bisa edit. Kita tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.2.0. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita bisa apply. Nah, oke teman-teman, di sini untuk router 2 kita bisa buka terminalnya. Nah, di sini kita ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa setting namanya. Untuk pertama kita bisa ketik sistem identity. Oke, kita bisa enter. Nah, untuk namanya di sini kita ketik set name, kemudian sama dengan saya akan menamai sesuai dengan display ya. Di sini router 1. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini sudah berubah menjadi router 1. Di sini kita coba print. Oke, sudah ya teman-teman, name-nya sudah router 1. Nah, sekarang kita akan coba di router 2-nya. Di sini kita login menggunakan admin. Passwordnya enter saja, usangi. Ini kita kita klik tombol key, kemudian Ctrl C. Di sini kita bisa langsung sistem identity. Di sini kita set name sesuai dengan display router 2. Enter. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah berubah menjadi router 2. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang neighbor print. Di sini kita bisa ke router 1. Di sini kita bisa slash saja untuk keluar. Di sini kita coba ketikkan IP neighbor print. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman, jadi IP neighbor itu adalah IP milik tetangga. Jadi, semisal dari router 1, ini kita bisa lihat router blocknya. Di sini router 1 kan berarti tetangga dari router 1 adalah si router 2 ya, teman-teman. Maka dari itu,
di sini kalian bisa lihat ini masih hanya tulisan router 2 saja karena kita belum konfigurasi untuk router 2-nya. Oke teman-teman, di sini kita langsung ke prakteknya, yaitu konfigurasi pada 2 routing atau lab ya. Jadi di sini kita akan melakukan prakteknya. Nah, oke teman-teman, tadi kan di sini kita mendapatkan IP 10.0.137.195 ya teman. Nah, ternyata di sini ada ini kita definisikan pada IP networknya saja. Jadi di sini untuk 195 kita ganti menjadi 0. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita tuliskan lagi nih IP yang sebenarnya atau IP yang didapat dari ISP untuk network untuk router satunya. Di sini kita ketik teks 10.0.137.195 teman. Untuk size-nya 24. Ini kita taruh di sini teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan koneksikan dari laptop kita atau PC atau device kita dengan Pinet Lab ini teman-teman. Jadi dengan menggunakan aplikasi CMD atau Command Prompt. Kemudian di sini kalian bisa klik yang Run as Administrator. Kemudian kita pilih Yes. Nah, jadi untuk caranya kita bisa ketikkan route add. Kemudian di sini kita masukkan untuk patokan dari IP yang didapat dari ISP, yaitu IP di router satunya, yaitu yang 10.0.137.0 teman-teman. 10.0.137.0. Kemudian di sini kita juga tambahkan untuk subnet masknya karena /24, jadi subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita juga masukkan IP dari Pinet Lab-nya, yaitu yang 75.193, 192.168.75.193. Oke, seperti ini kita bisa enter saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah merespon dengan oke ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ping dari router satunya, yaitu yang 10.0.137.113. Nah, sebelumnya di sini saya untuk IP-nya yang sebelumnya 195 itu sudah diganti karena saya tidak sengaja mematikannya. Jadi ini sudah terganti menjadi 113 teman-teman. Oke, di sini saya juga sudah ubah di sininya. Ping 10.0.137.113. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini sudah replay from, berarti tandanya sudah berhasil. Sini kita bisa tuliskan IP dari router satunya, yaitu 10.0.137.113. Oke, untuk loginnya menggunakan admin dan passwordnya kosong. Kita connect. Nah, oke, di sini kita sudah bisa connect ke Winbox menggunakan router 1. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit bahwa apakah router 2 ini dia bisa connect ke Winbox tetapi dia tidak terhubung dengan ISP-nya. Nah, jawabannya tentu bisa ya, teman-teman. Tetapi kalau router 2 ingin connect ke Winbox, itu dia harus menggunakan salah satu fitur teman-teman, yaitu namanya fitur Roamon. Jadi teman-teman, untuk router 2 connect ke Winbox itu dia harus menggunakan router 1 terlebih dahulu. Jadi router 1 ini dia harus mengaktifkan fitur Roamonnya. Nah, setelah itu barulah si router 2 dia juga akan mengaktifkan fitur Roamonnya. Nah, setelah itu barulah si router 2 dia bisa mengakses Winbox-nya. Nah, maka dari itu di sini kita akan aktifkan fitur Roamon di router 1 terlebih dahulu. Nah, jadi untuk caranya, kalian bisa pergi ke Tools dan pergi ke fitur Roamon. Nah, teman-teman, pada enable ini kita bisa centang dan kita bisa apply, lalu kita oke. Dan kemudian di sini kita bisa aktifkan fitur Roamon juga pada router 2-nya. Di sini kita bisa menggunakan terminal di router 2-nya. Nah, jadi sama teman-teman, di sini kita bisa pergi ke Tool, kemudian Roamon. Oke. Di sini kita bisa setting supaya enable sama dengan yes. Oke, kita bisa enter dan kita bisa print teman-teman. Oke, teman-teman, di sini bisa lihat untuk fitur Roamon pada router 2-nya sudah aktif. Nah, oke, langsung aja kita akan konekkan router 2 ke Winbox-nya, tapi di sini kita melalui router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa new Winbox.
Nah, ini untuk connect to-nya masih menggunakan IP milik router 1. Nah, kemudian kita bisa connect to Roman, teman-teman. Kita bisa klik. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sudah terdapat perangkat atau jaringan, yaitu yang router 2. Di sini kita bisa klik saja. Jadi di sini kita akan loginnya itu atau connect to-nya itu menggunakan range dari router 2-nya. Untuk loginnya masih admin, kemudian passwordnya kosong. Kemudian kita bisa connect, teman-teman. Nah, oke, di sini router 2 bisa connect ke Winbox, tetapi tidak menggunakan IP, melainkan menggunakan range-nya. Dan terhubungnya ini melalui Roman ya, teman-teman. Kalau punya kalian masih gagal, itu kalian bisa pancing-pancing saja, atau bisa diulangi lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang selanjutnya kita akan addressing pada setiap routernya. Jadi kita akan addressing di router 1 terlebih dahulu. Di sini kan untuk ether 1-nya sudah ada, yaitu IP yang ini. Kemudian untuk ether 2 kita akan konfigurasi dengan IP 10.1, dan untuk ether 3 yang mengarah ether 3 dia menggunakan IP 192.168.1.1. Oke, kita bisa langsung konfigurasi saja di Winbox router 1-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini sudah terdapat IP yang didapat dari ISP-nya atau yang ether 1-nya. Di sini kita bisa buat untuk ether 2-nya. Untuk ether 2 itu kan IP-nya 10.10.10.1 ya, teman-teman. Jangan lupa slash-nya 24. Kemudian untuk interface kita pilih yang ether 2. Kemudian kita bisa di apply, lalu kita oke. Kita akan buat lagi untuk ether 3-nya, yaitu IP-nya 192.168.1.1/nya 24, dan kita pilih interface-nya ether 3. Kita bisa apply dan kita oke. Dan kemudian kita juga akan addressing pada router 2-nya. Di sini router 2 hanya ada dua interface, yaitu ether 1 dengan IP 10.2, kemudian ether 2 dengan IP 2.1. Kita bisa pergi ke Winbox router 2-nya. Kemudian pergi ke IP, addresses, dan di sini kita bisa buat untuk ether 1-nya terlebih dahulu 10.10.10.2, kemudian slash-nya 24, dan di sini ether-nya 1. Kita apply dan kita oke. Kemudian di sini kita bisa buat lagi untuk ether 2-nya 192.168.2.1 ya, teman-teman. Kemudian slash-nya 24. Kemudian untuk interface kita pilih yang ether 2. Kita bisa apply dan kita oke. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk pada bagian IP, kemudian routes. Nah, di sini terdapat informasi nih, teman-teman, yaitu DAC atau Dynamic, Active, dan Connected. Jadi di sini kedua IP ini dia sudah aktif dan sudah didaftarkan melalui Dynamic. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ini merupakan routing table ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa cek di router 1-nya IP, kemudian routes. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat tadi kan kita sudah konfigurasi IP secara dinamik ya. Nah, itu di sini bisa lihat untuk 10.0.137.0 itu sudah ada, yaitu yang ether 1. Kemudian 10.10.10 ini sudah ada yang ether 2, dan 1.0 yaitu ether 3. Nah, tetapi teman-teman, misal dari router 1 dia ingin connect ke VPC 2, itu dia tidak akan bisa, teman-teman, karena kita belum konfigurasi yang mengarah dari VPC 2-nya ke arah sininya. Nah, maka dari itu di sini kita akan menambahkan pada routing table di sini. Di sini kita bisa buat yang baru. Kemudian untuk DST address, di sini kita isikan IP yang dari VPC 2 sini ke sini, yaitu 2.0. 192.168.2.0, jangan lupa slash-nya 24. Dan kemudian gateway, di sini kalian bisa lihat dari router 1 dia kan ingin terhubung ke VPC 2. Nah, maka otomatis dia itu akan melewati IP si router 2 yang ether 1 ini, teman-teman. Nah, jadi dia tidak melewati ether 2 karena ini merupakan IP-nya sendiri, teman-teman. Nah, maka dia menggunakan ether yang dari router 2-nya. Maka dari itu di sini untuk gateway kita isikan 10.10.10.2. Nah, jadi saya akan jelasin untuk formatnya. Jadi DST address ini dia itu tujuan. Berarti si router 1 ini dia ingin mengirimkan paket dengan tujuan di mana. Dan kemudian gateway dia diibaratkan atau didefinisikan sebagai lewat atau rute, teman-teman. Jadi si router 2 ini dia ingin mengakses VPC 2 itu lewat mana? Nah, jadi lewat yang router 2 ini, yang IP 10.2. Oke, kalau sudah kita bisa di apply, lalu kita bisa oke, teman-teman.
Oke, di sini sudah ada ya, sudah muncul untuk informasinya. Nah, teman-teman tadi kan sudah ya bahwa dari router 1 dia ingin connect ke VPC 2 lewat si router 2 yang IP 10.2. Nah, kali ini dari router 2 dia ingin mengirimkan paket atau ingin connect ke VPC 1, maka untuk tujuannya itu dia menggunakan IP 1.0 yang ini teman-teman. Kemudian untuk rutenya itu atau dia lewatnya itu dia harus menggunakan yang IP ini teman-teman. Jadi gateway-nya menggunakan ini. Oke, kita bisa langsung ke router 2 saja. Nah, di sini kita langsung saja untuk buat rute yang baru. Di sini untuk destination address atau tujuannya, di sini kita menggunakan IP 192.168.1.0 ya teman-teman. 192.168.1.0. Jangan lupa slashnya 24. Kemudian untuk gateway itu dia akan lewat mana? Jadi router 2 ini dia akan mengakses VPC 1 lewat IP di router 1 yang Ether 2, yaitu 10.1. Kita tulis 10.10.10.1. Dan kemudian di sini kita bisa apply, kita oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk IP 1.0 sudah ada, yaitu dengan gateway 10.1. Nah, di sini kita akan lakukan pengujian. Jadi di sini pengujiannya kalian bisa buka terminal di router 2-nya. Oke, di sini kita bisa Ctrl C saja untuk menghindar. Nah, jadi teman-teman untuk pengujiannya itu si router 2 terlebih dahulu dia akan ping router 1 menggunakan IP yang ini teman-teman, yang 1.0. Tapi di sini kita menggunakan IP yang 1.1 saja. Oke, di sini kita bisa ketik 192 ping 192.168.1.1. Kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini sudah reply atau sudah berhasil ping dari router 2 ke router satunya. Jadi di sini kita berhasil menghubungkan dua perangkat yang berbeda networknya atau static routing. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk materi yang keenam, yaitu routing static dengan static routing 3 router. Nah, kali ini kita akan pendahuluan terlebih dahulu seperti biasa. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, di sini kita menggunakan 3 router. Maka dari itu kita bisa tambahkan untuk router yang ketiganya. Nah, di sini kalian bisa klik kanan saja, kemudian pilih yang Node, kemudian pilih yang MikroTik Router OS. Untuk namanya, di sini saya akan menamai router 3. Kemudian di sini untuk cam option kita hilangkan semuanya. Kemudian kita bisa save. Dan kemudian di sini kita juga tambahkan VPC-nya. Di sini kita pilih Node VPCS. Kita buat VPC 3. Oke, kemudian di sini kita bisa save. Dan kemudian kita akan hubungkan teman-teman. Dari router 2 ke router 3. Nah, di sini kita bisa nyalakan dulu untuk router 3-nya. Dan kemudian di sini saya akan menambahkan teks untuk IP router 3-nya terlebih dahulu. Nah, oke, kemudian kita akan pasang hostname untuk router 3-nya. Di sini kita bisa ke sistem identity, kemudian set name, kita sesuaikan dengan display yaitu router 3. Kemudian kita bisa print teman-teman. Nah, di sini untuk hostname-nya sudah terubah yaitu router 3. Nah, oke, selanjutnya kita akan addressing router 2 dan router 3-nya. Karena di router 2 ini ada penambahan interface baru yaitu Ether 3. Jadi kita konfigurasi di Winbox router 2-nya. Di sini kita bisa close saja. Oke, di sini kita bisa buat yang baru. Untuk IP-nya 10.20.20.1, kemudian slashnya 24. Kemudian untuk interface adalah Ether 3. Kemudian kita bisa apply dan kita oke. Nah, setelah itu kita juga akan addressing di router 3-nya, tetapi via roaming dari router 1. Nah, di sini kita akan
roaming di router 3-nya. Di sini kita bisa pergi ke tool, kemudian roaming. Kemudian kita bisa setting enable yes. Kita bisa print. Oke, di sini untuk roaming di router 3-nya sudah aktif. Nah, kemudian kita pergi ke router 1-nya. Di sini kita new inbox, teman-teman. Kemudian di sini kita masih tetap connect to menggunakan router 1. Kemudian kita bisa connect to roaming. Nah, oke, di sini sudah terdapat dua jaringan, yaitu yang router 2 dan juga router 3. Di sini kita bisa klik yang router 3. Di sini kita juga sama untuk connect-nya menggunakan range dari router 3-nya. Loginnya menggunakan admin dan passwordnya masih kosong. Kemudian kita bisa connect saja, teman-teman. Oke, sama seperti tadi, kalau kalian belum berhasil, kalian bisa coba ulangi saja. Oke, di sini kita bisa connect Winbox dengan router 3 via roaming dari router 1. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa langsung addressing pada router 3-nya. Di sini kita bisa IP, kemudian addresses. Di sini kita bisa buat yang baru. Nah, kita akan cek terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini pada router 3, Ether 1 itu dia menggunakan IP 20.2. Kemudian untuk ke arah Ether 2 dia menggunakan IP 192.168.3.1. Oke, kita bisa konfigurasi saja di router 3-nya. Di sini IP-nya 10.20.20.2/nya 24 dan Ether-nya itu berapa tadi? Ether 1. Oke, kita bisa di-apply. Lalu kita kita akan buat lagi untuk yang Ether 2 192.168.1 teman-teman, /nya 24. Kemudian Ether-nya Ether 2. Kita apply dan kita Nah, di sini hanya ada dua ya teman-teman. Jadi belum ada konfigurasi IP IP yang 2.0, kemudian 10.0 dan 1.0 di router 3-nya. Nah, maka dari itu di sini kita akan tambahkan secara manual pada routes di sini. Nah, pasti kalian ada pertanyaan, kenapa yang ini kita tidak perlu untuk membuatnya? Dikarenakan ini adalah IP neighbors, teman-teman, atau IP tetangga. Nah, jadi kita cukup konfigurasi yang IP 2.0, 10.0 dan 1.0 saja. Oke, kita bisa buatnya dengan ini, kita buat yang baru. Kemudian untuk destination address, di sini kita gunakan 192.168.2.0 terlebih dahulu, /nya 24. Dan kemudian untuk gateway dari router 3, kalau dia ingin mengakses yang VPC 2, itu kan dia menggunakan tujuannya 2.0. Nah, kemudian lewat jalur yang Ether 3 dari router 2-nya. Nah, Ether 3 dari router 2-nya itu kan IP-nya 10.20.20.1. Maka dari itu di sini kita tulis 10.20.20.1. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan yang 2.0 sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menuju yang 10.0. Jadi mengarah ke router 1 ini. Nah, jadi di sini untuk destination address atau tujuan itu 10.10.10.0, kemudian /nya 24, kemudian gateway-nya dia sama menggunakan IP di Ether 3 pada router 2, yaitu yang 10.20.20.1. Ini, teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply dan kita Nah, tadi untuk area yang sini sudah dan area yang sini sudah. Selanjutnya untuk area yang terakhir, yaitu yang 1.0. Di sini kita bisa buat yang baru. Destination address-nya kita menggunakan 192.168.1.0 /nya 24 dan gateway-nya masih sama menggunakan yang tadi, teman-teman. Yang ini 10.20.20.1. Oke, kemudian kita bisa di-apply dan kita bisa teman-teman. Nah, teman-teman, sudah. Dan apakah konfigurasi network baru ini hanya di router 3 saja? Nah, jawabannya tidak ya, teman-teman. Jadi kita harus konfigurasi network lagi pada router 1 dan juga router 2. Oke, di sini langsung aja kita ke router 2-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah di router 2. Di sini kita bisa IP, kemudian routes. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini sudah terdapat area yang sini, teman-teman, yaitu 20.0. Dikarenakan dari router 2 ke router 3 yang area ini merupakan neighbors atau IP neighbors atau tetangga lah. Jadi di sini sudah otomatis terbuat seperti ini, teman-teman. Nah, jadi langsung aja untuk kita membuat network baru yang area ini saja,
yang 3.0. Di sini kita bisa buat yang baru. Kemudian destination 192.168.3.0/nya 24, teman-teman. Nah, gateway ini kita sesuaikan dengan rumus yang tadi. Nah, jadi kan rumusnya tujuannya kemana dan lewatnya itu mana, teman-teman. Jadi tujuan router 2 itu dia ingin ke sini, yang area 3.0. Oke, seperti ini kita bisa di-apply dan kita bisa oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke Winbox router 1, karena dari router 1 itu dia belum tahu network yang 20.0 dan juga area yang network 3.0. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk router 1 itu pada menu routes itu belum ada area yang 20.0 dan juga area yang 3.0, teman-teman. Nah, maka dari itu kita langsung saja untuk menambahkan. Yang pertama dari router 1 ke atau tujuannya yaitu yang 20.0 terlebih dahulu. Di sini kita bisa add untuk destination tujuan yaitu 10.20.20.0, kemudian /nya 24, dan gateway karena si router 1 dia ingin ke tujuan 20.0, maka dia harus melewati yang ether 1 pada router 2, teman-teman. Nah, kenapa sih nggak ether 2 dari router 1? Dikarenakan ini merupakan IP dari ether 2 di router 1 miliknya sendiri. Jadi kita harus menggunakan yang ether 1 pada router 2, yaitu yang 10.10.10.2. Sini kita bisa langsung tulis 10.10.10.2. Oke, seperti ini kita bisa di-apply dan kita bisa di-oke, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk area yang bagian sini, teman-teman, yang 3.0 kita akan buat 192.168.3.0/nya 24, dan gateway itu masih sama, teman-teman, menggunakan IP yang di ether 1 pada router 2. Nah, jadi router 1 ini dia ingin ke tujuan 3.0, maka rute pertama yang akan dilalui adalah si ether 1 pada router 2. Jadi yang 10.2 kita bisa tulis 10.10.10.2. Oke, kalau sudah kita bisa di-apply dan kita bisa di-oke. Nah, oke, teman-teman, selesai sudah untuk konfigurasi static routing pada 3 routernya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Di sini saya akan mencoba pengujian di VPC 3, teman-teman. Nah, tadi kan untuk VPC 3 kita belum konfigurasi IP-nya ya. Nah, maka dari itu di sini kita akan konfigurasi statik untuk IP VPC 3-nya. Jadi untuk VPC 3 ini yaitu IP-nya 192.168.3.2, teman-teman. Di sini kita bisa langsung IP 192.168.3.2. Kemudian /nya 24, dan jangan lupa untuk gateway-nya. Nah, jadi teman-teman untuk gateway-nya itu menggunakan yang 3.1 ya, teman-teman. Di sini kita tulis gateway-nya 192.168.3.1 /nya 24. Oke, kita bisa langsung enter. Nah, kita bisa show IP. Oke, di sini IP-nya sudah terpasang ya, teman-teman, yaitu 192.168.3.2. Nah, sekarang di VPC 3 ini kita akan coba dulu nih untuk ping gateway-nya, yaitu ping 3.1-nya. Ping 192.168.3.1. Oke, di sini kita bisa enter. Nah, di sini sudah TTL ya, teman-teman, berarti tandanya berhasil. Nah, selanjutnya kita juga akan coba untuk ping dari VPC 3 ke VPC 2 dan juga VPC 1. Nah, sebelum itu kita juga harus konfigurasi IP secara manualnya di VPC 2 dan VPC 1-nya. Di sini saya akan percepat saja untuk konfigurasi IP-nya. Di sini ping VPC 1 yaitu IP 192.168.1.2, teman-teman. Jadi ping 192.168.1.2. Oke, di sini kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini bisa TTL ya, tandanya sudah berhasil ping dari VPC 3 ke VPC 1. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang trace. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa ketik trace 192.168.1.2 di VPC 3-nya. Kita enter. Nah,
jadi teman-teman di balik ping yang tadi kita lakukan yang berhasil tadi itu ada proses atau rutenya teman-teman. Nah, jadi proses atau rute tersebut dijabarkan di trace ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman misal dari VPC 3 ingin connect ke VPC 1, maka dia yang langkah pertama harus melewati network yang router 2 yang ether 3-nya teman-teman, yang 10.20.20.1 ini ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian dari 10.20.20.1 ini selanjutnya dia akan melewati ether 2 pada router satunya. Nah, ether 2 pada router 1 10.10.10.1. Nah, kemudian barulah sampai di tujuan yaitu 192.168.1.2 yaitu IP dari VPC satunya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-8 yaitu static routing pada 4 router. Kali ini kita seperti biasa masih di pendahuluan terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik kanan, pilih node, kemudian pilih MikroTik router OS, kemudian untuk namanya saya akan menamai router 4. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kemu option ini kita bisa hapus semua, kita save. Nah, kemudian di sini kita juga akan menambahkan VPC 4-nya. Di sini kita node, kemudian VPC. Untuk namanya VPC 4 ya. Kemudian di sini kita bisa save. Nah, teman-teman, di sini seperti biasa kita akan hubungkan dari router 3 ke router 4, kemudian dari router 4 ke VPC 4. Selain itu, nanti kita juga akan menambahkan teks untuk masing-masing IP-nya. Mungkin pada bagian ini saya akan percepat saja ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah kita bisa setting untuk hostname dari router 4-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa login menggunakan admin. Untuk password kita kosongi. Di sini kita Y, kemudian key, dan kita Ctrl C. Di sini kita bisa pergi ke sistem identity, kemudian set name. Namanya saya sesuaikan dengan display routers 4. Oke, kita bisa enter. Di sini kita bisa print. Oke, di sini untuk host name-nya sudah terubah yaitu menjadi router 4. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung untuk mengaktifkan fitur Roamon pada router 4-nya. Di sini kita bisa pergi ke tool Roamon. Enter, dan kita set enable sama dengan yes, enter. Kita bisa print. Oke, di sini untuk fitur Roamon pada router 4-nya sudah aktif. Di sini kita bisa langsung ke Winbox router satunya. Nah, di sini kita akan login Winbox menggunakan router 4 ya, teman-teman. Di sini kita bisa new Winbox saja. Kemudian di sini kita bisa connect to Roamon. Nah, oke, di sini sudah ada router 4. Kita bisa klik saja dan kita bisa connect menggunakan range dari router 4-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk login Winbox menggunakan router 4. Teman-teman, di sini kita akan setting terlebih dahulu untuk IP dari VPC 4-nya. Di sini kita bisa masuk ke terminal VPC 4. Kita bisa show IP. Nah, di sini belum ada IP-nya ya, teman-teman. Maka dari itu kita akan setting secara manual dengan IP 192.168.4.2, kemudian slashnya 24, dan untuk gateway-nya 192.168.4.1. Oke, kita bisa slash 24. Nah, sudah di sini kita bisa show IP. Oke, di sini IP-nya sudah terpasang ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan addressing untuk router 4 terlebih dahulu, teman-teman, yaitu yang ether 1 dan ether 2. Oke, langsung saja kita buka Winbox router 4-nya. Di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian addresses. Kita masukkan untuk ether 1 terlebih dahulu, yaitu IP-nya 10.30.30 titik. Di sini saya akan lihat dulu, teman-teman. 30.2.
kemudian slashnya 24, dan untuk edernya 1 kita apply dan kita oke. Kemudian kita akan buat yang eder 2 nya, yaitu IP-nya 192.168.4.1, kemudian slashnya 24, untuk edernya eder 2. Oke, kita bisa apply lalu kita oke. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita akan static routing pada router 4 terlebih dahulu. Di sini kalian bisa buka menu IP, kemudian routes. Di sini kita tambahkan static routingnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini karena untuk IP yang arah sini dan juga sini yang 30.0 dan 4.0 itu adalah IP NIC ports. Nah, maka dari itu si router 4 itu sudah berkenalan teman-teman. Nah, maka dari itu kita langsung saja untuk static routing yang di arah IP 3.0 ini saja. Di sini kita bisa plus, kita tambahkan 192.168.3.0/24. Nah, jadi gateway si router 4 dia itu ingin terhubung ke arah atau area yang sini, maka dia harus melewati IP yang ada di Ether 3 pada router 3 teman-teman. Nah, kenapa nggak di Ether 1 yang ini? Dikarenakan ini merupakan IP dari Ether 1 sendirinya, berarti IP dari router 4 nya sendiri. Jadi kita harus menggunakan IP dari router lain yang ini teman-teman. Oke, kita bisa tulis 10.30.30.1. Nah, selanjutnya kita bisa coba. Nah, kemudian di sini kita akan static routing yang area sebelah sini 20.0. Kita bisa buat yang baru 10.20.20.0 slashnya 24. Gateway-nya itu lewat di yang sama, yaitu Ether 3 pada router 3. 10.30.30.1. Oke, kita bisa di apply lalu kita bisa oke. Selanjutnya kita akan buat yang area 2.0 168.2.0 slashnya 24. Gateway-nya sama, harus melewati yang 10.30.30.1. Oke, kita bisa di apply lalu kita bisa oke. Kemudian lanjut untuk area yang 10.0 10.10.10.0 slashnya 24. Untuk gateway masih sama, melewati 10.30.30.1. Kita bisa apply dan kita bisa oke. Dan kemudian yang terakhir kita akan static routing pada area yang 1.0 yang ini 192.168.1.0/24. Gateway masih sama 10.30.30.1. Oke, kita bisa di apply dan kita bisa oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, sama seperti sebelumnya, berarti di sini untuk konfigurasi routing static tidak hanya di router 4 saja, melainkan di semua router ya teman-teman. Nah, jadi kan tadi kita menambahkan network baru yaitu 30.0 dan juga 4.0. Nah, maka dari itu di sini kita akan konfigurasi pada router 3 terlebih dahulu untuk static routing yang area 4.0. Nah, untuk area yang 30.0 itu tidak perlu ya, dikarenakan itu sudah terdeteksi oleh sistemnya teman-teman. Jadi di router 3 ini sudah ada IP atau sudah berkenalan dengan router 4 yaitu IP 30.0. Dikarenakan IP ini adalah IP tetangga teman-teman antara router 3 dan juga router 4-nya. Di sini langsung saja buka untuk router 3 Winbox-nya. Di sini kita bisa langsung buat yang baru, kemudian kita buat yang area yang sini teman-teman. Kita akan menuju ke 192.168.4.0, jangan lupa slashnya 24. Kemudian gateway, ini kan tujuannya ke 192.168.4.0. Nah, maka dari itu gateway yang akan dilalui adalah gateway yang Ether 1 pada router 4-nya, yaitu yang 30.2. 10.30.30.2. Oke, kalau sudah kita bisa di apply dan kita bisa oke teman-teman. Nah, di router 3 kita sudah menambahkan network baru. Sekarang kita beralih ke router 2-nya. Nah, barulah teman-teman, di router 2 ini kita akan tambahkan network baru yaitu yang area 30.0 dan juga area 4.0. Langsung aja di sini kita akan buat yang baru. Di sini kita tulis 10.30.30.0, kemudian slashnya 24. Nah, gateway jadi dia itu menuju ke 30.0
dengan atau lewat IP yang ada di Ether 1 pada router 3, yaitu yang 10.20.20.2. Di sini kita bisa ketik saja langsung 10.20.20.2. Nah, oke, kita bisa di apply, lalu kita bisa oke. Selanjutnya kita akan hubungkan dari router 2 ke area yang 4.0. 192.168.4.0/nya 24. Kemudian gateway yang akan dilewati itu adalah sama ya teman-teman, gateway yang ada di Ether 1 router 3, yaitu 20.2. 10.20.20.2. Oke, sudah, kita bisa di apply, lalu kita bisa oke. Oke, untuk router 2 sudah selesai penambahan network barunya. Sekarang kita akan ke router 1. Kita akan menambahkan IP atau network baru yang 30.0 dan juga 4.0. Di sini langsung saja kita akan buat. Di sini yang area 30.0 ya. Jadi router 1 dia akan menuju ke IP 10.30.30.0 dengan melewati network yang ada di Ether 1 pada router 2. Jadi gateway-nya yang 10.2 ini teman-teman. Kita bisa tuliskan saja dulu. 10.30.30.0/nya 24. Kemudian gateway sama seperti tadi saya jelaskan, yaitu 10.2. 10.10.10.2. Oke, kita bisa di apply, lalu kita bisa oke. Di sini kita akan buat satu lagi untuk area yang 192.168.4.0. Di sini router 1 ingin menuju ke 192.168.4.0/24 dengan melewati jalur 10.10.10.2 sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita bisa di apply, lalu kita bisa oke. Nah, selesai sudah, kita konfigurasi static routingnya. Nah, di sini kan tadi kan kita ada penambahan IP baru ya teman-teman, yang 30.0 dan 4.0. Nah, maka dari itu otomatis si router 3 ini dia belum mengisi IP 30.1-nya. Di sini kita akan pergi ke Winbox router 3-nya. Nah, di sini untuk router 3 kita akan tambahkan untuk Ethernet 3 dengan IP 30.1. Oke, kita bisa kembali ke Winbox-nya. Oke, di sini kita 10.30.30.1. Kemudian networknya, kemudian /nya 24, dan untuk interface kita pilih enter 3, lalu kita bisa apply dan kita bisa oke teman-teman. Nah, oke, sudah ya teman-teman, konfigurasinya sudah kita lakukan semua. Sekarang kita hanya akan pengujian. Di pengujian kali ini saya akan menggunakan yang VPC 2 dan VPC 4 teman-teman. Di sini kita bisa buka, kita bisa show IP teman-teman. Nah, untuk VPC 2 sebelumnya saya sudah konfigurasi secara manual untuk IP dari VPC 2-nya, yaitu yang ini teman-teman, 2.2. Oke. Kemudian kita bisa buka terminal yang VPC 4-nya. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat saya sudah isikan dengan IP yang ini teman-teman. Oke, sekarang bisa untuk lakukan ping saja dari VPC. Nah, di sini sudah TTL ya. Nah, berarti tandanya VPC 4 ke VPC 2 itu sudah terhubung. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-10, yaitu static routing with internet atau dengan menggunakan internet. Nah teman-teman, di sini kalian bisa lihat sudah dipastikan untuk VPC 1 sampai VPC 4 ini dan juga router 2 sampai router 4 ini dia tidak bisa untuk mengakses internet ya teman-teman. Jadi yang hanya bisa mengakses internet itu adalah layanan yang terhubung dengan ISP-nya, yaitu hanya router 1 saja. Nah, maka dari itu kita akan membuat nih supaya semua perangkat di sini dia bisa akses internet. Jadi tidak hanya yang terhubung dengan ISP saja, melainkan semua perangkat. Nah, kita akan mulai pada Winbox router 2 terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita ke router 2. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya ketika ingin semua perangkat terhubung ke internet, itu kita harus menggunakan default router, teman-teman. Jadi nanti kita akan pasang di router 2, router 3 dan juga router 4 untuk default route-nya. Di sini kita mulai di router 2 terlebih dahulu. Nah, di router 2 ini kita akan menambahkan IP route gateway-nya. Di sini kita ketik IP route at gateway sama dengan
Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat, jika router 2 dia ingin terhubung ke ISP, maka dia harus melewati IP pada Ether 2 di router satunya, yaitu yang 10.10.10.1. Maka kita tulis 10.10.10.1. Kita coba enter dan kita bisa IP route print. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini sudah ada IP default root-nya, yaitu yang 0.0.0.0, yaitu dengan informasi AS atau aktif dan statik. Jadi kesimpulannya, ini adalah default root yang akan terhubung ke layanan internet atau ISP-nya teman-teman. Nah, di router 2 kita sudah tambahkan default root-nya, kita ke router 3. Nah, teman-teman, beda nih. Kalau tadi kan di router 2 dia melewati IP yang 10.10.10.1. Jadi kita konfigurasinya cukup di new terminal. Tetapi kalau di router 3 ini kita harus menggunakan menu IP, kemudian kita pergi ke routes, teman-teman. Dan kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk destination address atau IP tujuannya itu biarkan menjadi default route seperti ini. Kemudian untuk gateway, jadi router 3 kalau dia ingin menuju ke ISP layanan internet, maka dia harus melewati IP pada Ether 3 di router 2-nya teman-teman, yaitu yang 10.20.20.1. Di sini kita bisa ketik 10.20.20.1. Oke teman-teman, seperti ini sudah, kita bisa di apply, lalu kita bisa oke. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi penambahan default route pada router 4. Di sini di router 4 kita bisa seperti tadi ke IP, kemudian ke routes. Di sini kita bisa tambahkan routes baru. Di sini untuk destination address biarkan menjadi default route saja yang 000/0 ini. Kemudian gateway. Nah, misal dari router 4 dia ingin menuju ke layanan internet atau ISP, maka dia harus melewati IP pada Ether 3 di router 3-nya teman-teman, yaitu yang 10.30.30.1. Kita bisa tulis 10.30.30.1. Oke, seperti ini kita bisa di apply, lalu kita bisa di oke teman-teman. Oke, di sini sudah ada default route-nya dengan informasi AS. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah menambahkan default route-nya pada setiap router. Nah, tetapi teman-teman, jika kita langsung ping internet VPC 1 sampai VPC 4, itu kita tidak akan bisa teman-teman, dikarenakan dari router satunya itu dia belum mengaktifkan role snap-nya. Di sini kita bisa pergi ke Winbox router 1. Di sini kalian bisa pergi ke IP, kemudian pergi ke firewall. Nah, di sini kalian bisa pergi ke NAT. Kemudian di sini kita bisa tambah atau pluskan. Untuk chain masih tetap SRC NAT atau source NAT. Kemudian out interface, di sini router 3 itu dia akan keluar di Ether 1 teman-teman. Kita menggunakan Ether 1 karena Ether 1 inilah yang mengarah ke layanan internetnya. Kemudian untuk action di sini kita pilih yang mass query teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa di apply lalu kita oke. Di sini kita akan lakukan pengujian di router 4-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa langsung ping 88. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk router 4 dia sudah bisa ping internet yaitu ping 88. Nah, kita juga bisa coba ping DNS Google yang lainnya 111. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba nih untuk ping google.com. Apakah dia bisa? Enter. Nah, di sini tidak bisa teman-teman dikarenakan di router 4 ini kita belum pasang IP DNS-nya. Di sini kita bisa cek untuk IP DNS print. Nah, kalian bisa lihat untuk server ini belum ada IP DNS-nya. Sekarang kita akan masukkan nih untuk IP DNS-nya. Jadi caranya IP DNS set servers, kemudian sama dengan kita masukkan IP DNS Google-nya 888. Oke, kita bisa enter. Terus kita coba ping google.com lagi, teman-teman. Oh, mohon maaf teman-teman, di sini ralat. Di sini kita ping google.com. Google.com. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman untuk ping google.com-nya. Kita bisa coba di VPC 4-nya, teman-teman. Di sini kita bisa ping 88. Enter.
Oke, sudah bisa. Kita akan coba tambahkan DNS-nya, IP DNS 888. Bentar. Kemudian kita bisa ping google.com. Apakah sudah bisa? Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang ke-11, yaitu konsep dari dynamic routing. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa routing itu terdapat dua macam, yaitu yang dynamic dan juga static. Nah, kali ini kita akan bahas yang routing dinamik. Nah, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Jadi, dia akan otomatis keluar dari sistemnya, teman-teman. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan jelaskan. Nah, ketika kita mempunyai banyak router nih, tidak mungkin kan kita harus menggunakan routing yang statik, yaitu yang konfigurasi secara manual satu persatunya. Nah, maka dari itu untuk memudahkan kita bisa menggunakan yang routing dinamik, teman-teman. Jadi di routing dinamik itu kalian tidak perlu mengkonfigurasi pada ininya, teman-teman, yang routes, atau kalian konfigurasi static routingnya satu persatu mulai dari ether 1, ether 2, ether 3. Setiap routernya kan biasanya memiliki ether banyak ya, teman-teman. Nah, itu kalian kalau mau mempermudah cukup menggunakan dynamic routing saja. Nah, kemudian seperti yang tadi saya jelaskan, ini terdapat IJP dan juga EJP yang tadi saya sudah jelaskan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya akan lanjut ke materi yang ke-12 dan 13, yaitu pengenalan OSPF dan OSPF prepare topologi. Nah, jadi untuk materi OSPF kali ini saya akan membahas untuk konsepnya saja, teman-teman. Kalau untuk prakteknya nanti kita akan bahas di materi atau di video yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, OSPF merupakan singkatan dari Open Source Path First. Nah, jadi OSPF ini adalah salah satu protokol routing dinamik pada kategori IJP dengan algoritma link state protokol atau LSR. Jadi di sini kalian bisa lihat seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk link state ini terdapat OSPF dan ISIS. Jadi OSPF ini termasuk ke dalam kategori IJP ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk OSPF ini itu support untuk IPv4 atau versi 2 dan IPv6 atau versi 3, teman-teman. Nah, kemudian cara kerja dari OSPF sendiri adalah dengan mencari router jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Jadi cara kerja OSPF ini tergantung pada besarnya bandwidth ya, teman-teman. Kemudian rute yang dipilih itu sesuai kecepatan. Jadi kalau mau mengantarkan paket data ke perangkat lain, itu dia mengutamakannya itu menggunakan kecepatan. Kemudian OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Kemudian tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kemudian di sini OSPF area. Saya akan menjelaskan untuk OSPF area ini tujuannya untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area. Nah, jadi kan kalau nggak dibagi nih, teman-teman, maka OSPF-nya itu atau jaringannya itu sangat besar, teman-teman. Oleh dari itu, OSPF ini mempunyai fitur untuk membagi-bagi supaya biar menjadi unit-unit lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Kemudian untuk OSPF area yang pertama ada backbone, yaitu area 0, area ID 0.0.0.0 itu bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus berhubungan dengan backbone secara logikal. Kemudian yang kedua ada standar atau default area, yaitu sub area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau yang terhubung dengan backbone area yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga ada stub area, area yang paling ujung. Nah, area ini tidak menerima advertise external route atau digantikan dengan default area.
Kemudian yang terakhir ada not so stubby area, yaitu stub area yang tidak menerima external root atau digantikan dengan default root dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external root dari area yang masih dalam satu area. Oke teman-teman, saya rasa cukup di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentor kecil. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.